Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi materi. Kali ini kita akan praktik bagaimana menerapkan way binding ya, two-way data binding di React JS ya. Nah, kali ini kita akan melakukannya dari awal ya. Nah, langkah pertama, kita akan menginstal React natifnya dulu ya. Oke. Pastikan di laptop kita sudah menginstal yang namanya Node.js. Jadi kita bisa melihat dengan buka terminal ya. Kalau di Windows itu command prompt. Kita tuliskan node min v. Nah, nanti akan muncul versi dari Node kita. Berarti kalau seperti ini kita sudah bisa menginstal React JS di aplikasi di komputer kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya sebagai contoh saya akan membuat sebuah folder di sini dengan nama latihan. Oke ya. Nah, di dalam latihan ini saya masuk ke dalam, Nah, di folder latihan ini nantinya folder latihan ini kita akan jadikan sebuah di dalamnya nanti akan ada project ya yang kita punya. Nah, sekarang ini caranya tinggal seperti biasa ya. Kita kasih cd di sini. Kemudian folder latihannya kita drag ke sini. Setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan perintah npx create react app. Nah, ini perintahnya. Kemudian membuat nama project. Misalnya kita kasih project belajar react underscore react. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Ingat, pastikan komputer kita sudah terhubung dengan internet. Oke, kita coba enter ya. Oke, nah ini proses instalasi berjalan, memerlukan beberapa waktu tergantung dari koneksi jaringan kita nantinya. Nah, oke ya. Jadi kita sudah berhasil menginstal React.js. Nah, perhatikan, berarti harusnya di dalam folder latihan ini kita punya folder project yang namanya latihan React. Nah, belajar React. Nah, di dalam inilah beberapa file folder dari React.js. Nah, itu kita abaikan. Nah, di sini juga ada keterangan, kita disuruh masuk kembali cd belajar React, kemudian kita gunakan perintah npm star untuk menjalankan React.js kita. Oke, kita ikuti caranya. Bisa masuk cd belajar React ya. Kemudian kita perintah. Sebelumnya kita harus masuk ke VS Code dulu ya. Oke, dengan hanya mengetikkan perintah code spasi titik. Oke. Nah, ini VS Code kita sudah muncul. Sekarang baru kita jalankan perintah npm start. Nah, secara otomatis tampilan React seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tampilan awal React.js pada saat kita baru selesai menginstal. Nah, sekarang kita akan hapus semua ini ya. Caranya kita ke sini ya. Kita ke folder src. Kemudian kita akan hapus beberapa. Yang pertama, kita akan hapus beberapa folder yang tidak perlu. Contoh setup.js ini kita hapus. Kemudian report web vital juga kita hapus. Kemudian logo kita tidak butuhkan, kita hapus.
kemudian apptest.js juga kita hapus. Nah, oke, jadi folder indeksnya menyisakan seperti ini. Oke, kemudian di app-nya kita hapus semuanya, kita hapus semua ya. Nah, seperti ini. Kita indeksnya kita save, kemudian app.js-nya juga kita save. Nah, nanti pun hasilnya akan error seperti ini ya, karena nanti kita belum buat. Oke, sekarang bagaimana membuat komponen React di aplikasi app.js ya. Oke, kita langsung gunakan perintah. Kita akan membuat function di sini ya. Oke, kita buat const, misalnya namanya app. Oke, kita pakai arrow function. Oke, kemudian nanti kita return dalam kurung. Nah, kita masukkan di sini sebuah div. Oke, kita tulis di sini hello world. Setelah itu kita save. Kita lihat, nah seperti ini tampilannya. Default as app module has no export. Nah, berarti kita lupa bahwa paling akhir kita harus export default yang namanya function app kita. Kita save, kita kecilkan. Nah, hasilnya seperti ini, sudah ada namanya program hello world. Nah, sangat sederhana membuat aplikasi JavaScript dengan React.js. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat form inputan ya? Kita akan membuat form inputan. Nah, karena kita hapus di sini. Oke, kita akan membuat form ya, form input. Nah, kita sebelumnya kita sudah belajar tentang basic dari HTML, harusnya ini sudah tahu. Oke, kita coba. Pertama kita buat sebuah div. Oke, nah, ini kita kasih label nama lengkap misalnya. Oke, kemudian kita di dalam, ini saya cut dulu ya. Kita buat form dulu. Nah, kita bungkus dengan form, baru di dalamnya kita paste tadi nama lengkap. Kemudian di bawahnya kita buat input tipe ya, teks. Nah, seperti itu saja dulu. Oke, kemudian di bawahnya kita buat baris baru dulu. Kemudian kita buat teks, kita buat div dulu. Nah, di sini kita kasih alamat. Oke, kemudian di sini kita buat form text area. Nah, di bawahnya kita buat lagi div. Untuk membuat tombol, kita kasih input, tipenya itu adalah submit. Kita kasih value. Nah, nanti nilainya yang keluar adalah simpan. Oke, kita save. Nah, kita rapikan dulu dengan format dokumen. Kita cek hasilnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada alamat, nama lengkap, alamat, nanti disimpan. Oke, sekarang di bawah sini ya, di bawah sini kita buat lagi div untuk membuat tabel. Oke, perintah membuat tabel kita sudah pelajari juga di HTML basic. Nah, ini kita kasih bordernya, kita kasih 1. Nah, kemudian kita kasih lebar dari tabel itu. Saya kasih lebarnya setengah saja ya, 50% dari layar. Kemudian di dalamnya kita buat t-head, heading dari tabel. Nah, di dalamnya kita buat sebuah baris yang kolomnya itu di th ya. Kita isi dengan nama lengkap. Kemudian di bawahnya
kita isi dengan alamat lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah T-head kita buat body ya. Namanya T-body. T-body ada barisnya, kemudian ada kolomnya. Kolomnya juga ada 2. Jadi bedanya ini TH ini kolom untuk header, sedangkan TD itu kolom untuk body. Jadi pada dasarnya fungsinya sama ya. Kita save, kita cek hasilnya. Nah, di sini akan ada sebuah tabel nama lengkap, alamat. Nah, aturan mainnya nanti pada saat kita klik nama bla bla bla, alamat bla bla bla, ketika kita klik tombol simpan maka namanya akan tampil di bawah sini. Oke, kita coba ya. Nah, langkah pertama kita akan mengimpor dulu di bawah sini, di atas sini ya. Kita akan import yang namanya kurawal dulu ya. Use state. Nah, use state ini punya React hook dari React Native ya. From React. Nah, seperti ini. Sorry, salah tulis. From. Nah, oke. Nah, abaikan saja, ini cuma namanya saja, plugin ya. Oke, setelah kita menggunakan useState, setelah kita impor useState dari library React, maka di bawah apps ini kita sudah akan membuat sebuah variabel. Jadi kita buat variabel untuk menyimpan form ini, form nama lengkap dan alamat. Caranya const ya. Dalam kurung kita tulis nama form sebagai variabelnya, kemudian set form sebagai setternya, kemudian kita panggil di atas yang useState tadi ini. Nah, kemudian di dalamnya ada sebuah kita tampung dalam bentuk objek. Berarti objek itu tandanya adalah kurawal. Nah, kita tulis di sini nama titik 2. Nah, kita kosongkan dulu isinya karena nanti akan diinput melalui form di bawah ini. Kemudian alamat sama kita kosongkan isinya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat lagi satu ya variabel const, kita kasih nama data untuk menyimpan data ini nanti ya yang kita akan tampilkan di dalam sebuah tabel. Ini set data, kita pakai use state. Nah, dia nanti dalam bentuk array karena akan tampil banyak di sini dalam bentuk array. Jadi kita array kosong di sini, memang belum ada isinya. Oke, setelah itu barulah kita akan memanipulasi formnya. Yang pertama, nah ini kita harus tambahkan sebuah value ya. Value ini kita ambil dari, nah kebetulan ini input untuk nama. Berarti kita ambil dari variabel form bagian nama. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya ya, bagaimana menampilkan sebuah objek. Oke, kemudian kita tambahkan sebuah event yang namanya onChange. OnChange ini. Nah, onChange ini di dalamnya kita akan membuat sebuah fungsi yang menangkap sebuah event. Berarti kita kasihkan kemudian arrow. Nah, setelah itu baru kita setter ini, kita set form ya. Kita set form, isinya dalam kurung sebuah objek ya, karena ini kita akan input dalam sini. Oke, berarti kita gunakan split operator 3 kali dulu, titik titik titik, supaya datanya tidak tertimpa, tidak hilang ketika kita menyimpan data baru. Kita masukkan variabel form, nah, oke, koma, nah, baru kita masukkan nama, isinya adalah kita tangkap ya, target ya, value. Isi dari value ini nanti yang kita akan tangkap. Nah, seperti ini. Kemudian di alamat juga kita tinggal tambahkan lagi value-nya sama ya. Value-nya itu kita isi form, tapi kita tangkap yang bagian
alamat. Setelah itu kita on change ya, dalam kurung kita buat function arrow function ya. Kemudian kita set arrow function, kita set form dalam kurung, kita objek seperti biasa, kita spread operator panggil namanya form, koma kita set sebuah alamat, isinya adalah target value. Nah, ini ada banyak ini, kenapa bisa banyak ini? Ya, tutupnya hilang ya. Kita tutup dulu. Oke, ini kita hapus. Nah, ini juga apa ini? Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu ini salah tulis ya. Oke, kita save. Nah, setelah itu ketika nanti tombolnya disimpan, maka kita akan membuat di form ini, kita akan buat sebuah sebuah event lagi yang namanya on submit. Ketika form ini disubmit, maka dia akan pergi ke sebuah fungsi yang namanya handle submit. Ini contoh saja handle submit. Kita bebas karena dia hanyalah fungsi. Nah, fungsi ini belum dibuat. Sekarang kita buat. Kita const handle submit. Nah, dalam bentuk arrow function, ingat kita pakai event ya, kita tangkap event, kemudian dalam kurung. Nah, jangan lupa untuk menghilangkan karakter dasar dari sebuah form ini, maka kita harus panggil event prevent default. Nah, ini untuk menghapus. Nah, ini error ini karena ini bukan titik, harusnya di sini titik. Nah, itu menghapus bawaan dari form. Setelah itu nantinya kita akan set. Nah, berarti kita akan mengisi sebuah data ini. Berarti kita pilih set data. Nah, apa isinya set data? Nah, karena dia adalah sebuah array, maka kita kasih masuk seperti ini, array kosong. Kemudian kita pakai spread operator, kita masukkan data, jadi data yang pertama ada, kemudian kita isi dengan sebuah form. Nah, seperti ini. Harusnya nanti pada saat kita menyimpan sebuah data, misalnya di sini adalah Baco, kita kasih Makassar. Nah, ketika kita simpan, nah nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita atur tabelnya supaya data yang kita input tersimpan ke dalam sini. Caranya, nah di sini ini kita cut saja ya dulu. Nah, kita cut dulu, nah, baru kita buat sebuah kurawal seperti ini dalam kurung kurawal. Nah, kemudian kita tambahkan map ya. Kita sudah juga belajar map. Jadi apa yang kita harus map? Yaitu data ini. Caranya data titik map dalam kurung. Kemudian dalam kurung lagi untuk membuat arrow function, kita kasih masuk misalnya row, baris ya. Terserah sebenarnya ini bisa baris. Nah, kemudian dalam kurung arrow function, kemudian kita tutup lagi dalam kurung. Nah, baru yang tadi kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Saya rapikan dulu. Nah, setelah itu di sini kita tinggal tambahkan bracket, baris nama. Di bawahnya kita bracket lagi baris alamat. Baris nama ini mana? Baris nama itu ya ini baris alamat. Oke ya. Nah, seperti itu. Kita save. Kita coba jalankan. Misalnya Ghazali. Alamatnya Maros. Ketika kita klik simpan, nah akan muncul ke bawah. Nah, jadi masalah ini Ghazali Maros masih ada. Ini harusnya dihapus ya. Nah, cara simpelnya kalau kita tidak mau hapus otomatis, kita bisa
tambahkan di sini. Setelah kita simpan data, ya, kita simpan form ke dalam data ini, maka kita reset. Set formnya kita reset. Resetnya bagaimana? Form namanya kita kasih kosong, kemudian alamatnya juga kita kasih kosong seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Ini kalau saya refresh hilang karena memang belum kita belajar tentang database. Oke, misalnya kita pakai di sini Aisyah, alamat Makassar, kita save. Nah, datanya hilang. Nah, Aisyah. Kita bisa tambah lagi. Misalnya Dava, alamatnya Goa, kita simpan, nah muncul. Kita tambah lagi misalnya kita tambah misalnya Arif, alamat Maros, simpan. Nah, dan seterusnya. Oke, itulah cara menginput data atau binding data supaya bisa tersimpan. Nah, inilah kodenya, ya. Sangat sederhana untuk membuat aplikasi untuk menginput sebuah data dan menyimpannya dalam sebuah table, ya, seperti itu. Oke, untuk materi kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.